Kegagalan upaya pemberontakan terhadap pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1926 sampai 1927 membuat kekuatan PKI lumpuh total. Sejak saat itu, tak ada lagi gerakan yang dilakukan oleh PKI hingga pecah Perang Dunia Kedua. Dalam menghadapi eskalasi dunia yang begitu besar, Komunis Internasional menilai bahwa pertarungan dalam Perang Dunia Kedua merupakan ajang pertempuran antara kedua rival komunis, yakni imperialisme Eropa Barat dan AS melawan fasisme yang dimotori oleh Nazi Jepang dan Italia. Dalam menyikapi perkembangan situasi dunia saat itu, di mana tak ada ancaman langsung yang mengarah ke Uni Soviet atau tanah air komunis, maka kaum komunis internasional memilih bersikap netral. Perjanjian non-agresi diratifikasi antara Jerman dan Uni Soviet. Keadaan berubah drastis ketika Jerman menyerang wilayah Uni Soviet. Maka untuk menghadapinya ditempuh strategi baru dalam gerakan komunis internasional. Strategi tersebut dikenal dengan nama Doktrin Dimitrov, yang menghalalkan komunisme internasional berelasi dengan imperialis. Penggunaan Doktrin Dimitrov dilakukan pada tahun 1940, berdampak pada cairnya bantuan militer dari AS yang dikenal sebagai program Lend-Lease. Strategi ini dipergunakan secara luas oleh kaum komunis di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, tokoh komunis yang berhasil menjalin kedekatan dengan Belanda adalah Amir Syarifuddin, yang merupakan Menteri Indonesia. Kerjasama itu dijalin dalam rangka menghadapi invasi dari militer Jepang yang mulai masuk ke wilayah Asia Tenggara. Kerjasama yang dijalin oleh kedua belah pihak berjalan lancar. Amir Syarifuddin sempat mendapat bantuan uang tunai senilai 25.000 gulden yang dipergunakan untuk membantu kepentingan pemerintah Hindia Belanda selama masa pendudukan Jepang. Bersama kawan komunisnya, Amir Syarifuddin melancarkan aksi spiones untuk membantu kepentingan Belanda. Kegiatan Amir Syarifuddin lambat laun tercium oleh militer Jepang melalui beberapa operasi pengejaran terhadap komplotan Amir Syarifuddin. Mereka pun tertangkap dan diajukan ke pengadilan, lalu dijatuhi vonis hukuman mati oleh kompeti Jepang. Akan tetapi nyawa Amir Syarifuddin berhasil diselamatkan setelah Soekarno dan Muhammad Hatta melobi kompeni Jepang. Sejak saat itu, tak ada tokoh komunis yang menunjukkan aktivitasnya. Bahkan hingga proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tak ada satupun tokoh PKI yang terlibat. Tak ada seorang pun tokoh komunis yang berkontribusi dalam BPU PKI maupun PPKI. Bahkan dalam aktivitas lainnya terkait memperjuangkan kemerdekaan hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, tak ada elemen komunis yang terlibat. Kaum komunis dan agamis yang berjuang untuk NKRI. Itulah sebabnya tak ada unsur komunisme dalam Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Karena penyusunan kerangka negara Republik Indonesia sama sekali tak melibatkan kaum komunis. Namun setelah Indonesia merdeka dan berdiri tegak sebagai negara berdaulat, kaum komunis ingin membajak negara ini. Dengan segala upaya, kaum komunis ingin merubah ideologi bangsa dari Pancasila menjadi negara komunis. Tentunya baik secara yuridis maupun secara historis. Namun komunis tak memiliki hak untuk menguasai negara ini karena mereka tak berkontribusi dalam merebut kemerdekaan.
Pada tahun 1947, komunisme internasional merubah strategi dengan kembali menggunakan doktrin Zhdanov, yakni melakukan konfrontasi terhadap imperialisme secara menyeluruh. Saat itu barulah komplotan PKI mulai muncul kembali dalam kancah politik Indonesia. Kemunculan kembali kelompok PKI menyerukan penentangan terhadap segala upaya diplomatik Indonesia dengan Belanda, menyerukan hasutan untuk memusuhi pihak-pihak yang menempuh perundingan dengan Belanda. Jargon yang mereka pergunakan adalah merdeka 100% melalui revolusi bersenjata. PKI menentang apapun hasil perundingan dengan Belanda. Semua pihak selalu dianggap salah, hingga suatu ketika Amir Syarifuddin yang merupakan tokoh PKI didapuk menjadi Perdana Menteri untuk membuktikan efektivitas jargon-jargon yang selama ini digembar-gemborkan oleh PKI. Amir Syarifuddin juga diberikan wewenang untuk memimpin delegasi mewakili Indonesia dalam perundingan yang digelar di atas geledak kapal USS Renville. Dalam proses perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan pengakuan Belanda atas kedaulatan Republik Indonesia di 3 wilayah. Wilayah tersebut meliputi Sumatera, Jogja, dan Jawa Tengah. Artinya malah Indonesia kehilangan wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur, termasuk Madura. Melihat begitu mudahnya Amir Syarifuddin menyetujui draft yang disusun oleh delegasi Belanda, menandakan bahwa skill PKI tak sehebat bualan mereka. Hasil perundingan Renville yang merugikan bangsa Indonesia itu memantik pertentangan di internal kubu Indonesia. PNI dan Masyumi sudah mencium gelagat pengkhianatan yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin, lalu menyatakan mosi tidak percaya, sehingga mengakibatkan jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. Tak terima dengan pencopotan jabatannya sebagai Perdana Menteri, Amir Syarifuddin lalu bergerak menghasut beberapa batalion pasukan TNI untuk melakukan perlawanan bersenjata terhadap kabinet Hatta. Bersama Muso, Aidit, Joto, dan Lukman, Amir Syarifuddin melancarkan pemberontakan. Para pasukan TNI yang tidak puas dengan kebijakan Hatta kemudian dihasut untuk ikut melakukan gerakan kudeta militer. PKI memanfaatkan ketidaktahuan prajurit dan laskar tentang maksud sebenarnya PKI yang ingin merubah ideologi bangsa Indonesia dengan paham komunisme. Dengan restu Belanda, PKI melancarkan pemberontakan yang disertai dengan pembantaian terhadap orang-orang yang dianggap sebagai lawan politiknya. Tentunya kejahatan PKI dihadapi oleh Presiden Soekarno secara tegas dengan memerintahkan Jenderal Sudirman untuk menumpas PKI. Di saat PKI terdesak oleh operasi penumpasan yang dimotori oleh Divisi Siliwangi, para tokoh PKI melarikan diri dengan cara berpencar. Begitu juga dengan sisa-sisa kekuatan pasukan pemberontak yang memilih kabur ke arah Kediri. Perbuatan licik PKI yang berusaha melemahkan kekuatan TNI dan pemerintah Indonesia dilakukan ketika bangsa Indonesia sedang menghadapi serangan dari Belanda. Tentunya membuat rakyat Indonesia semakin menderita. Namun itu semua belum juga membuat kaum komunis puas. Pasca gagalnya agresi militer Belanda yang kedua, di mana kedaulatan Republik Indonesia telah diakui oleh dunia internasional, termasuk juga pihak Belanda, PKI terus berusaha merongrong perjuangan bangsa dan negara Indonesia. Saat itu bangsa Indonesia sedang berusaha memulihkan ekonomi rakyatnya. Di sisi lain, PKI masih juga berusaha mengadakan gangguan keamanan dengan cara memperkeruh suasana politik. Tudingan dan fitnahan terus dilontarkan oleh PKI terhadap pemerintahan Indonesia.
Semoga bermanfaat. Lanjut ke part berikutnya.